Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang pada saat ini berada di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu dan selamat bersekutu dengan Tuhan. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan, ku nyanyi haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita. Terima kasih kita kepada Tuhan oleh karena berkat-Nya yang sungguh luar biasa nyata di dalam kehidupan kita.
kita semua berdiri, kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu pada saat ini, oleh karena berkat-Mu yang sungguh luar biasa, yang telah Engkau nyatakan di dalam setiap pribadi kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan sudah menolong memberkati, sehingga pada hari ini Bapa, kami meluangkan waktu kami untuk datang ke hadirat Tuhan di dalam persekutuan kami. Kami mohon Tuhan Kau memberkati persekutuan kami, dari awal hingga selesainya semuanya boleh jadi hanya oleh karena berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan dan perkenanan Tuhan di dalam ibadah kami. Berkati ya Bapa jemaat-Mu yang berada di rumah, yang sedang mengikuti persekutuan ini, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kembali kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan yang terdapat di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 177, senang berserah kepada Yesus. Dan kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan, karena kita percaya berkat Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian ini, senang berserah pada Yesus. Ku tahu kasih-Nya cukup
Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Vikaris Firman Christian. Namun sebelumnya kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Kita mau Tuhan menyelidiki hati kita sampai kedalaman hati kita, supaya kita mengerti akan firman Tuhan boleh dinyatakan juga di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi kita naikkan pujian, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ya, kepada Vikaris Firman kami persilakan. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Juga terima kasih untuk tim pelayanan yang luar biasa hari ini, Ibu Gembala dan Bapak Gembala yang telah melayani kita untuk membawa kita memuji dan menyembah Tuhan. Tentunya kita bersyukur kita ada di minggu terakhir di bulan yang kelima di tahun 2020. Tidak terasa sudah 5 bulan kita menjalani tahun ini dengan pimpinan Tuhan. Dan hari ini, minggu ini bukan minggu yang biasa karena tepat hari ini juga kita kembali merayakan dan merenungkan tentang peristiwa Pentakosta atau Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk diberikan kepada orang-orang percaya. Hari lahirnya gereja Tuhan, dan kita bersyukur karena Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus untuk menyertai kita dengan kuasa yang begitu besar, yang begitu luar biasa untuk kita hari ini. Dan saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami bisa menikmati pujian, penyembahan, dan kami saat ini bersyukur juga Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan. Terimalah persembahan ini ya Bapa yang diberikan oleh segenap umat-Mu, baik itu persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan semua persembahan dalam ungkapan-ungkapan hati yang diberikan oleh
jemaat Tuhan. Tuhan terima semuanya dan pakailah untuk menjadi alat di tangan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia, dan kami percaya semua kemuliaan bagi Tuhan. Berkati semua umat Tuhan, berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati pendidikan, berkati rumah tangga, berkati secara pribadi. Kami percaya di tengah situasi sulit sekalipun tidak akan membatasi berkat Tuhan untuk datang kepada segenap umat-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan, kami serahkan hati kami serahkan hidup kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan untuk dipimpin, dikuasai oleh firman Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Pentakosta itu adalah peristiwa penting bagi orang Kristen dalam sejarah kekristenan. Kita mengenal peristiwa Pentakosta sebagai peristiwa pencurahan Roh Kudus. Namun bagi orang Israel, Pentakosta juga merupakan sebuah peristiwa penting karena mereka memperingati, ada dua peristiwa yang mereka peringati di hari Pentakosta. Yaitu pertama, mereka memperingati peristiwa Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa untuk orang Israel. Dan juga mereka memperingati, merayakan pesta panen gandum. Tuhan memberkati tanah mereka dengan hasil yang melimpah dan mereka bersyukur. Selama 49 hari atau 7 minggu mereka merayakan pesta panen ini, dan puncaknya di hari ke-50. Itu sebabnya Pentakosta itu adalah dari kata Yunani Pentekoste, artinya hari ke-50. Dan di hari ke-50 mereka merayakan sebagai hari puncak pesta panen itu, dan mereka merayakan hari turunnya hukum Taurat kepada mereka melalui Nabi Musa. Dan Tuhan juga memakai momen ini, momen Pentakosta, untuk mencurahkan Roh Kudus, sehingga orang Kristen memperingati Pentakosta sebagai hari pencurahan Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus kepada para murid pada waktu itu untuk semua orang percaya. Dan Tuhan memakai momen ini bukan secara kebetulan. Tuhan pakai momen ini karena momen Pentakosta bagi orang Israel adalah satu perayaan yang begitu akbar. Mereka berkumpul dari seluruh dunia. Di Yerusalem mereka berkumpul dan mereka merayakan itu semua. Dan mereka, pada saat mereka berkumpul bersama-sama, Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Murid-murid dikuasai oleh Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang ada pada waktu itu. Mereka berbahasa-bahasa, berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan Yesus lakukan, tentang pengorbanan Kristus, tentang kematian, kebangkitan, kenaikannya. Dan orang-orang di sana mereka semua mendengar. Tuhan pakai momen ini supaya para rasul bisa berbicara di tengah orang banyak, dan akhirnya banyak orang yang mendengarkan Injil, banyak orang yang bertobat, dan Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya tidak membahas secara spesifik, kita tidak merenungkan tentang peristiwa Pentakosta, tetapi kita tetap merenungkan tema yang sudah diberikan oleh Bapak Gembala, yaitu kuasa penyertaan yang ajaib dari Tuhan. Sekali lagi, kuasa penyertaan yang ajaib dari Tuhan. Dan merenungkan tentang kuasa Tuhan tidak bisa lepas dengan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Rohnya yang kudus, kekuatan yang besar, kekuatan yang hebat itu Dia berikan kepada kita semua orang-orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat saat ini untuk apa dan apa maksud Tuhan memberikan Roh Kudusnya. Apa maksud Tuhan untuk memberikan kuasanya yang ajaib kepada orang percaya. Apa tujuannya, apa maksud Tuhan? Yang pertama adalah Tuhan memberikan kuasa yang ajaib, Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada orang percaya adalah untuk memimpin setiap orang percaya memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Sekali lagi, tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus kepada orang percaya adalah untuk memimpin orang percaya untuk hidup memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Kita semua hari ini, Tuhan mau hidup untuk memuliakan Tuhan. Benarlah statement yang berkata bahwa hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Saya juga punya statement seperti itu. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, pekerjaan kita berbeda-beda.
Bapak Ibu Saudara, pekerjaannya berbeda-beda. Ada yang masih sekolah, ada yang kuliah, ada yang sudah bekerja. Bekerja pun di tempat-tempat yang berbeda. Tetapi tujuan akhirnya sama, untuk memuliakan Tuhan. Nah, saat ini mari kita lihat firman Tuhan. Mari kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal 16, kita membaca ayat 13 dan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu." Sekali lagi, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat yang ke-14, "Ia akan memuliakan aku," kata Tuhan Yesus, "sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Ada kata di sini, Roh Kudus, kalau Ia datang, Dia akan memimpin kamu pada seluruh kebenaran. Dan ayat 14, "Ia akan memuliakan aku," kata Tuhan Yesus. Roh Kudus memimpin kita orang percaya kepada kebenaran, dan kebenaran itu pada akhirnya membawa kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus kurang kemuliaan, maka Dia meminta kita untuk memuliakan Dia? Ini bukan berbicara kita memberikan kemuliaan untuk menambah kemuliaan Yesus, bukan. Tetapi Yesus adalah pribadi yang termulia, teragung. Maka kita sebagai umat kepunyaannya, sebagai orang-orang yang berhadapan dengan Dia, yang percaya kepada Dia, yang mengenal Dia, kita tidak tahan untuk tidak mengagungkan Dia, tidak tahan untuk tidak memuji Dia. Kata memuliakan itu bisa diterjemahkan dalam arti yang lain, yaitu memuji dan menghormati. Sekali lagi, kata memuji dan menghormati itu sama terjemahan untuk kata memuliakan ini. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berkata hidup kita harus memuliakan Tuhan, itu artinya sama dengan hidup kita harus menghormati Tuhan, dan hidup kita selalu memuji Tuhan. Ini dia. Maka kalau kita ingin hidup kita memuliakan Tuhan, kita mau hidup kita memuji Tuhan, kita perlu pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi, kita perlu pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan untuk memimpin kita supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Kepemimpinan, memimpin ini, kalau saya setuju dengan Oswald Sanders. Dia adalah seorang penulis buku rohani, dan buku kepemimpinan yang dia tulis berjudul Kepemimpinan Rohani. Dia menyebutkan di sana, saya mengutip katanya, dia berkata, "Leadership is influence," atau kepemimpinan adalah pengaruh. Kalau kepemimpinan adalah pengaruh, itu berarti Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus mempengaruhi kita. Setiap orang percaya, ketika kita percaya, dimateraikan oleh Roh Kudus, itu kata Efesus. Ketika kita percaya, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Ketika kita menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus memimpin kita. Sama dengan Roh Kudus mempengaruhi kita. Mempengaruhi kita untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Jadi benarlah sekali lagi statement yang berkata, hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita menghormati? Mengapa para suami-suami yang menyaksikan tayangan ini, mengapa kita harus mengasihi istri kita? Mengapa kita harus mengasihi istri kita? Supaya istri kita senang, betul. Supaya istri kita bahagia hidup berumah tangga dengan kita, betul. Tetapi tujuan utama kita mengasihi istri kita adalah karena kita menghormati Tuhan. Karena kita ingin memuliakan Tuhan melalui kasih kita kepada istri. Hai istri-istri, mengapa engkau menghormati suamimu? Sama,
Engkau menghormati suamimu karena engkau sedang menghormati Tuhan. Anak-anak mengapa mengasihi orang tua? Karena anak-anak sedang menghormati Tuhan. Mengapa kita melayani Tuhan? Kenapa kita memberi? Kenapa kita bersaksi? Kenapa kita memberitakan Injil? Karena kita menghormati Tuhan. Karena Tuhan yang memberi perintah untuk kita, hai suami kasih istrimu, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu, anak-anak hormatilah orang tuamu, pergilah beritakan Injil. Ketika kita melakukan semuanya itu menunjukkan kita sedang memuliakan Tuhan, kita sedang menghormati Tuhan, kita sedang hidup dalam tujuan hidup yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita hari ini, kita ada dalam situasi yang sulit, pandemi COVID-19. Semua orang merasa kesulitan, semua orang merasa kegelisahan, ada yang merasa ketakutan. Bapak Ibu Saudara, dalam situasi apapun, Tuhan mau kita tetap bersyukur. Karena bersyukur itu adalah cara kita menghormati Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala hal. Kita menghormati Tuhan. Dalam kesulitan kita pun hari ini, kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita ungkapkan syukur. Mari kita muliakan Tuhan hari ini. Penghormatan tertinggi yang kita bisa berikan kepada Tuhan adalah ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, penghormatan tertinggi yang kita bisa berikan kepada Tuhan adalah ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita lakukan kebenaran, maka kita sedang menghormati Tuhan. Pujian terindah, pujian terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan adalah ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika kita melakukan perintah Tuhan. Itulah pujian kita yang terindah kepada Tuhan. Jadi pujian kita yang terindah bukan ketika kita menyanyikan kebenaran. Sekali lagi, bukan ketika kita menyanyikan kebenaran. Ketika kita menyanyikan kebenaran itu baik, itu akan memotivasi kita, itu akan menstimulus kita untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi pujian terindah, pujian tertinggi kita kepada Tuhan bukan ketika kita menyanyi. Bisa kita menyanyi, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyanyikan lagu itu lagu ekspresi yang benar. Lagu itu bagus sekali, saya suka lagu itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi pujian terindah bukan ketika kita menyanyikan lagu itu, tetapi ketika kita melakukan hidup kita setiap hari benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita setiap hari benar-benar menghormati Tuhan. Kita bisa menyanyi, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita bisa nyanyikan lagu itu. Tetapi hari-hari ini, seringkali orang-orang Kristen, tidak sedikit orang-orang Kristen yang nyanyiannya berbeda dengan statusnya di media sosial. Lagunya hatiku percaya, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Tapi statusnya seperti orang yang tidak berpengharapan. Statusnya seperti orang yang tidak percaya Tuhan, mengeluh, bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau adalah bukan ketika kita fasih, cakap, hafal lagu pujian yang indah. Yang Tuhan mau adalah ketika kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan yang terkandung dalam setiap lagu-lagu pujian itu. Saudaraku, Tuhan mau kita tetap bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala hal. Itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah penghormatan tertinggi. Hari ini mari kita ungkapkan syukur kepada Tuhan. Sekalipun dalam situasi sulit sekalipun. Saya ingat kisah inspiratif dari seorang penginjil di India. Namanya adalah Sundar Singh. Sundar Singh adalah seorang penginjil, dia juga pengajar. Satu kali dia pergi untuk pelayanan dan dia membawa uang dalam kantongnya. Waktu dia pulang dari pelayanan, dia dirampok dan dia kehilangan uang yang dia bawa. Lalu sampai di rumah, dia cepat-cepat ambil buku diari, buku hariannya, dan dia catat. Dia katakan, Tuhan, saya bersyukur hari ini karena hari ini saya dirampok, tetapi tidak semua uang saya hilang. Masih ada uang saya simpan di rumah dan saya masih bisa hidup dengan itu.
Yang kedua, saya bersyukur karena uang saya dirampok, tetapi mereka tidak merampok nyawa saya. Lalu yang ketiga, dia katakan, saya bersyukur karena hari ini saya yang dirampok, bukan saya yang merampok. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak alasan untuk kita bersyukur. Bisakah kita berkata, Tuhan, saya bersyukur hari ini karena saya disakiti, bukan saya yang menyakiti. Karena saya yang dikecewakan, bukan saya yang mengecewakan. Bisakah kita bersyukur seperti itu? Bersyukur, Tuhan, hari ini saya dipersulit, bukan saya yang mempersulit orang. Ini adalah yang Tuhan mau. Tuhan mau kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk memuliakan Dia. Mari kita hidup memuliakan Tuhan dengan semua yang kita bisa lakukan. Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Tuhan memberikan Roh Kudusnya, memberikan kuasanya untuk memimpin kita supaya hidup kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang pertama. Yang kedua, Tuhan memberikan Roh Kudusnya, memberikan kuasanya kepada kita supaya kita dimampukan untuk hidup memuliakan Tuhan. Sekali lagi, supaya kita dimampukan untuk hidup memuliakan Tuhan. Ini dua hal yang berbeda. Yang pertama, kita dipimpin. Roh Kudus bukan hanya sekedar memimpin, tetapi Dia juga memampukan kita dengan kuasanya. Dia memampukan kita. Dia memperlengkapi kita supaya kita mampu untuk melakukan perintah Tuhan, supaya kita mampu memuliakan Tuhan. Bagi beberapa orang, tidak sedikit orang yang berkata susah sekali, bahkan mungkin mustahil untuk melayani, memuliakan Tuhan, hidup sesuai kehendak Tuhan di tengah dunia yang jahat, di tengah dunia yang penuh dengan rayuan, godaan, dan cobaan ini. Seperti Tuhan memberikan kepada kita mission impossible. Mustahil kita bisa memuliakan Tuhan dalam situasi-situasi seperti ini. Tanpa Roh Kudus, benar, semuanya itu mustahil. Tanpa Roh Kudus, benar, semuanya sangat sulit untuk kita lakukan. Sulit memuliakan Tuhan, sulit melakukan kehendak Tuhan, sulit melakukan perintah Tuhan. Tetapi sebaliknya, dengan kuasa Roh Kudus, ada kuasa yang memampukan kita untuk bisa melakukan kehendak Tuhan dan hidup memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Mari kita melihat firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ini yang terjadi kepada para murid. Firman Tuhan demikian, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bukankah mereka orang Galilea? Ini waktu itu, waktu pencurahan Roh Kudus, para murid langsung dipenuhi Roh Kudus, dan mereka berbahasa roh, berbahasa Arab, mereka berbahasa Mesopotamia, mereka berbahasa orang-orang di Kapadokia, mereka berbahasa orang-orang yang di luar Yerusalem. Mereka bisa mengerti bahasa-bahasa orang-orang yang ada di luar sana, dan bahasa itu dimengerti. Di ayat yang ke-8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi para murid menunjukkan tanda-tanda yang spektakuler, yang luar biasa, yang hebat sekali, dan itu menjadi kekaguman bagi orang-orang Israel yang sudah tersebar kemana-mana, dan mereka sudah menjadi penduduk Asia, menjadi orang Frigia, Kapadokia, Mesopotamia. Dan mereka terkagum, tercengang. Firman Tuhan katakan mereka tercengang melihat apa yang diucapkan, dikatakan, dilakukan oleh para murid Yesus. Mereka memberitakan tentang perbuatan Yesus, tentang kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, dan memberitakan ada pengampunan dan pertobatan kepada mereka semua. Nah, ini menjadi kekaguman. Tetapi yang saya ingin bawa kita lihat di sini adalah mereka berkata, bukankah mereka ini orang-orang Galilea? Kata orang Galilea ini sebenarnya adalah sebuah sindiran yang merendahkan.
Orang Galilea dikenal sebagai orang-orang marginal, orang-orang pinggiran, orang-orang yang berlatar pendidikan rendah, bahkan tidak sedikit mereka tidak berpendidikan. Dan mereka orang-orang yang tidak terhormat, strata sosial mereka paling rendah. Dan mereka berkata, bukankah mereka ini orang-orang Galilea? Mereka tercengang dengan perbuatan orang-orang Galilea. Mereka tercengang dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, dimampukan oleh Roh Kudus, mereka melakukan perbuatan yang heran dan ajaib. Bahkan karena orang-orang Galilea Tuhan penuhi dengan Roh Kudus, mereka memberitakan Injil, mereka menggoncangkan dunia. Hari ini ada miliaran orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, diawali oleh orang-orang Galilea, orang-orang yang dipandang lemah. Saat ini Roh Kudus, roh yang sama menyertai para murid, saat ini juga menyertai kita. Dia tetap ingin memimpin kita dan memampukan kita untuk melakukan apa yang dianggap dunia mustahil, apa yang dunia katakan sulit. Hari ini Tuhan mau sampai hari ini umatnya memuliakan Tuhan, umatnya menghormati Tuhan. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus, minta Dia memampukan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sulit saat ini engkau lakukan, saya lakukan untuk memuliakan Tuhan. Dari beberapa hal yang sulit untuk dilakukan, yang paling sering ditemukan adalah mengampuni. Ada orang yang bilang begitu sulit mengampuni. Tetapi sekalipun sulit, Tuhan tetap mau kita mengampuni. Mari kita mengampuni. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus. Ketika Tuhan mau kita mengampuni, mari kita minta pertolongan Roh Kudus. Kita tidak izinkan pikiran kita yang mengendalikan kita. Kalau pikiran kita, kuasa kita yang mengendalikan kita, maka kita maunya balas dendam, balas jahat dengan jahat. Tetapi mari kita minta pertolongan Roh Kudus, berdoa, Tuhan saya mau mengampuni, Tuhan tolong saya supaya saya bisa mengampuni. Maka malam ini, sebelum kita tidur, sebelum kita mengakhiri hari ini, berdoa dan minta Tuhan mampukan saya mengampuni orang yang bersalah, orang yang menyakiti saya hari ini. Saya mau lepaskan pengampunan. Minta pertolongan Roh Kudus bagi kita semua. Minta pertolongan Roh Kudus untuk kita melayani Tuhan, mengembangkan talenta dan karunia yang ada pada kita. Tanpa pertolongan Roh Kudus, dunia akan membuat kita, menggoda kita supaya kita sombong dengan karunia, dengan talenta yang ada pada kita, dengan bakat yang ada pada kita. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, minta Roh Kudus tolong kita untuk mengembangkan karunia, memakainya bagi kemuliaan Tuhan, dan kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Hanya kita bisa dapat lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Dan banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Silakan minta, berdoa, minta pertolongan Roh Kudus untuk kita hidup memuliakan Tuhan. Setiap kali kita melakukan sesuatu, minta pertolongan Roh Kudus untuk kita melakukannya dengan kuasanya, sehingga kita mampu memuliakan Tuhan, dan kita terbiasa untuk memuliakan Tuhan, terbiasa untuk menyenangkan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Ini firman Tuhan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya untuk yang pertama memimpin kita, dan yang kedua bukan hanya memimpin, Dia juga memampukan kita untuk hidup memuliakan Tuhan setiap hari kehidupan kita. Efesus pasal yang keempat katakan, Tuhan ingin kita bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Pertumbuhan kita adalah proses, hidup kita adalah proses. Dalam proses itu, Roh Kuduslah yang bekerja dengan luar biasa. Mari libatkan Roh Kudus, persilakan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan selalu menolong kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Ini firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah baca, kami renungkan, kami berdoa. Tuhan silahkan bekerja, berbicara lebih dalam lagi, lebih kuat lagi di dalam hati dan pikiran kami, dan kami berdoa supaya kami hidup melakukan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Kita bersyukur karena kita punya kesempatan untuk bisa merayakan Pentakosta pada hari ini, dan kiranya kita semua terus semangat untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan dalam situasi apapun, dan selamat menjalani aktivitas hari ini dan juga besok, seterusnya hari-hari kita jalani untuk memuliakan Tuhan karena Roh Kudus yang memimpin kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya persilahkan kita semua untuk berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan ini, kami bisa beribadah dari awal sampai selesai, dan terima kasih untuk kesempatan kami bisa memuji Tuhan lewat nyanyian-nyanyian rohani, dan kami juga mendengar firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan atas segala sesuatunya itu Tuhan dimuliakan. Kami kembalikan segala hormat, keagungan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya Tuhan menyertai kami dalam aktivitas kami setiap hari, sepanjang hari, dalam menjalani kehidupan kami di tengah pandemi COVID-19, dalam kesulitan-kesulitan yang saat ini banyak terjadi di mana-mana. Kami berdoa Tuhan Yesus memampukan dan memberkati kami semua ya Bapa. Tuhan memberkati pemerintah kami, Tuhan memberkati kota kami, memberkati Provinsi Kaltim, memberkati Indonesia. Kami serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang kendalikan, Tuhan memberikan yang terbaik, Tuhan memulihkan semua keadaan ya Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa juga Tuhan melindungi umat-Mu dari wabah COVID-19, dari kelemahan. Kami berdoa Tuhan Yesus tutup bungkus dan mampukan kami untuk bisa memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan kekuatan yang ekstra dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Jemaat Tuhan, arahkan hati terima berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat nikmat dari Allah Bapa, kasih yang besar dan sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang penuh kuasa, hikmat, kekudusan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Pentakosta. Shalom.